Shalom semua jemaat yang dikasih, bertemu di dalam tahun baru di tahun 2021 ini, dan kita yakin percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada untuk kita semua dimanapun kita berada. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga tahun ini kami dapat menikmati tahun yang baru bersama dengan Engkau. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk menjadi sebuah keluarga yang diberkati di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 hingga yang ke-25. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Jemaat yang terkasih, tema bagi bulan pertama di tahun 2021 ini dimulai dengan tema keluarga. Dan subtema kita pada minggu ini ialah keluarga adalah ciptaan Allah. Keluarga merupakan suatu ikatan perhubungan yang sangat dekat dengan kita. Pada awal penciptaan dunia ini, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik dan indah. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, Tuhan melihat bahwa Adam memerlukan seorang teman yang boleh bersama-sama dengan dia setiap waktu. Walaupun ada begitu banyak makhluk ciptaan Tuhan yang lain, tapi semua itu tidak dapat memenuhi keperluan Adam. Sebagai seorang pencipta, Tuhan sangat peka, peduli, dan prihatin dengan keperluan Adam. Oleh itu, Tuhan menciptakan seorang perempuan melalui tulang rusuk Adam sendiri. Ini memberikan kita suatu gambaran bahwa seorang perempuan sangat unik dan sangat dekat dengan jiwa lelaki. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk membentuk hubungan kekeluargaan. Maksud Tuhan dalam ciptaan ini dinyatakan menunjukkan bahwa baginya keluarga yang beriman dan dapat mendidik anak-anak merupakan tugas utama di dunia ini. Keluarga yang beriman akan menjadi sebuah keluarga yang diberkati.
Tetapi keluarga yang tidak mengenal Tuhan akan menjadi sebuah keluarga yang hidup di luar Kristus. Mengapa Tuhan menciptakan sebuah hubungan kekeluargaan? Yang pertama, untuk menjadi alat Tuhan menata layani bersama-sama bagi segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 tertulis, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Ini berarti bahwa Tuhan mahu Adam dan Hawa bukan setakat menikmati hubungan sebagai suami istri sahaja, tetapi juga supaya mereka dan kita semua dapat melahirkan anak-anak dan generasi yang boleh menjadi alat Tuhan dalam menata layani bumi ini dengan baik. Tanggung jawab ini harus dipikul bersama-sama dalam suatu hubungan kekeluargaan. Tuhan mahu kita menata layani hasil ciptaannya untuk kemuliaan namanya. Masa depan dunia ini diserahkan kepada kekuasaan manusia. Oleh itu, ketika kita berdosa, kita mendatangkan kehancuran, kegagalan, dan penderitaan atas ciptaan Tuhan yang lain. Juga, yang kedua, manusia memerlukan pasangan dan teman hidup. Ketika Tuhan melihat keadaan Adam, Tuhan tahu bahwa Adam perlukan pasangan dan teman hidup sebagai penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wanita diciptakan untuk menjadi rakan yang boleh mengasihi dan menolong lelaki. Tuhan menyediakan penolong bagi kita yang dapat membantu, bekerja sama, memperlengkapi, dan menyokong kita. Tuhan menyediakan pasangan yang sepadan dengan kita, yang sesuai dengan kita, yang boleh mengimbangi hubungan kita dengan pasangan supaya kita saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Apabila kita meneliti setiap hubungan dalam suami istri, sikap, latar belakang, dan status pasangan adalah tidak sama, namun tetap dapat hidup rukun, harmoni, dan bahagia. Karena ada ruang untuk saling menutupi kelemahan dan kekurangan pasangan masing-masing. Jika suami seorang yang panas baran, pasangannya mungkin seorang yang tenang. Jika tidak, memangsa akan selalu bergaduh kalau kedua-duanya panas baran, betul? Jika seorang istri suka membazir, maka pasangannya adalah seorang yang suka berjimat cermat. Jika tidak, memangsa keluarga ini dan pasangan ini cepat jatuh miskin dan selalu berkekurangan. Jika kedua-duanya adalah suka membazir dan boros. Kalau pasangan kita seorang yang pemalas, pasti kita akan mendapat pasangan yang rajin. Jika tidak, pasti kedua-duanya akan kelaparan kalau sama-sama pemalas. Oleh itu, Tuhan berikan kita pasangan yang dapat membantu dan memperlengkapi kita. Pasangan harus terbuka, saling menerima, saling menasihati, dan mencari jalan untuk saling belajar hidup dalam kasih. Yang ketiga, memulakan satu hidup secara mandiri tanpa membebankan ibu bapa. Apabila pasangan suami istri sudah berkawin, kita harus belajar hidup berdikari. Jangan membebankan ibu bapa kita. Jangan berkawin jika rasa belum bersedia dari segi fisikal, mental, ekonomi, dan tanggung jawab. Ingat itu. Jangan lagi mengharapkan ibu bapa kita yang menyediakan makan minum kita. Jangan mengharapkan ibu bapa kita cuci pakaian kita, beli susu untuk anak-anak kita, dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan ibu bapa kita lagi kalau kita sudah mendirikan sebuah keluarga. Apabila kita sudah mendirikan keluarga sendiri, maka kita harus siap memikul peranan kita sebagai seorang suami dan seorang istri.
jagalah kerahasiaan hubungan pasangan dan keluarga kita. Jagalah hati, perasaan, dan keperluan pasangan kita dan keluarga kita. Cinta tidak pernah menjamin sebuah kebahagiaan dalam sesuatu hubungan, tetapi komitmen, peranan, dan hati yang takut akan Tuhan akan mengeratkan hubungan kekeluargaan kita. Jemaat yang terkasih, apabila kita benar-benar memahami dan menghormati kekudusan kehidupan sebagai keluarga yang diciptakan oleh Tuhan, maka walaupun begitu banyak cabaran, rintangan, dan pergumulan yang kita alami dalam keluarga, kita akan tetap bertahan, bersabar, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan memberkati keluarga kita dan memulihkan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi, bahwa keluarga adalah ciptaan-Mu. Engkau mahu setiap keluarga hidup beriman, hidup mengandalkan Engkau, dan menempatkan Engkau dalam posisi yang tertinggi dalam keluarga kami. Tolonglah kami supaya kami menghormati kekudusan perkawinan, menghormati kesucian sebuah ikatan kekeluargaan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati dalam Engkau. Ketika keluarga kami mengalami pergumulan, pergolakan, perpecahan, tolonglah kami supaya kami memiliki kerendahan hati, dan tolonglah kami supaya keluarga kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.